Dan benar-benar mungkin yang selama kita lihat di TV tuh, oh ini dia gitu bang. Nengok asli ya. Iya, Pink Beach. Aku dulu nontonnya di on the spot 7 keajaiban dunia. Kok bisa pink ya gitu kan? Ternyata nyampe, oh iya beneran pink Memang rupanya pink. gitu, beneran. Selamat datang di Yudcast, Yudar Podcast. Back with your boy, Yuda Yudhistira. Nah, hari ini kita bersama seseorang yang abang ini sukanya dia traveling. Dia kerja di salah satu bank BUMN tuh bang ya? Iya bang. Tapi selalu ada waktunya untuk travelingnya. Aku heran juga sebetulnya nengok dia nih. Langsung aja kita kenalin nih tamu kita hari ini, Bang Debri. Bang, sehat kan bang? Sehat bang, sehat. Bang Yuda sehat? Sehat. Jadi Bang Deb apa kegiatannya selain ini masuk ya? Nggak WFA? Enggak bang, enggak WFH. Jadi ke kantor? Kantor, wajib kantor. Jadi ini Bang Deb kantor tiap hari nih ya? Iya. Jadi kalau misalkan cerita kita traveling gitu kan Bang Deb, boleh nggak Bang Deb ceritain sedikit awalnya gimana ceritanya Bang Deb tuh bisa jadi sur traveling itu Bang Deb? Yang pastinya memang udah bakat kali ya bang ya, suka traveling memang dari dulu, mungkin kalau dari SMA gitu kan, suka jalan sama kawan. Ya mungkin sekarang di era pandemi karena mungkin kemarin dapat promo dari AirAsia Unlimited itu, jadi itu yang membuat makin sering belakangan ini dilihat netizen gitu ya bang. Ya udah itu aja, daripada saya nggak kepake sampai bulan 5 ya udah kita jalan-jalan terus gitu bang. Berarti ini Bang Deb ambil sebagai momentum nih ya, ke tempat yang kalau misalkan di posisinya nggak pandemi agak Pasti mahal bang, pasti. Yang pastinya buat aku itu kalau jalan-jalan itu sesuai budget ya bang. Kalau bayar mahal rasanya kemarin pas sebelum pandemi ke NTT itu minimal ya sekian juta gitu kan. Nah sekarang lebih murah jauh, hampir 50%. Ya itu sekarang satu termotivasi ke situ gitu bang. jadinya diambil nih kesempatannya kapan lagi gitu ya kan? Ya betul bang. Tapi Bang Dep nggak apa namanya ya? Nggak mikirin kalau misalkan ada rasa worry nih, karena kan posisi ini pandemai. Cuman kan pasti sepi ya. Mayoritas tempat traveling kan, destinasi wisata kan pada sepi ya. Destinasinya Tapi kebetulan nggak juga. berapa sepi bang. Cuma kita worry itu pas di pesawat sih sebenarnya bang. Oh iya. Iya itu sebenarnya, kenapa? Karena ya di situ kan nggak ada udara ya. Kebetulan beberapa kali aku terbang itu selalu rame bang, nggak ada social distance itu nggak ada. Benar-benar full. Paling berapa kali lah, paling pas mau ke NTT kemarin ada 1-0, tapi selebihnya udah full semua kanan kiri gitu loh. Jadi itu yang membuat khawatir sebenarnya. Belum lagi kita harus rapid bolak-balik kan. Nah gitu itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita naik pesawat, di sini kita rapid, di sana juga pas nyampe swab lagi. Ya, kebetulan kan pas yang terakhir PPKM yang terakhir yang dari 25 April sampai Juni sebelum Lebaran itu kan memang benar-benar 1x24 jam. Jadi setiap mau berangkat ya wajib rapid antigen. Nah, sebelumnya yang bulan 2 kemarin itu kan masih berlaku 1x24 jam ya nggak harus gitu bang. Itu sih bang. Bang Dep berarti suka, ini awalnya sukanya jalan-jalan dulu nih, SMA gitu. Ya namanya apa ya bang, ADG terong-terongan mungkin ya. Jadi suka jalan, namanya jalan ya kayak gitu ya kan. Kemana aja gitu. Ya namanya jiwa muda, memang hobi juga mungkin, karakter kita juga yang suka melihat tempat baru, orang-orang baru. Jadi ya udah ajar aja gitu bang. Terus mulai traveling kayak misalkan antar pulau atau ke luar negeri itu zaman-zaman kapan nih? Kuliah? Kalau pertama kali keluar kota nih ya bang, yang terbang sendiri itu pertama kuliah, waktu kuliah. Waktu kuliah kemarin itu libur semester kan ya, biasalah anak kuliah paling habis sebulan juga kan. Yaudah aku pergi dari Medan sendirian ke Jakarta, ke Jogja, ke Bandung dulu, baru ke Jogja. Itu sekali 3 tempat aku kunjungi. Namanya masih kuliah ya kan. Gaspol ya, Ya keliling lumayan, iya bang, betul bang. Tapi di situ Bang Dep nyari kawan yang ada di sana. Ya kebetulan. Kunjungin lah ya. Iya betulan udah buat janji kan bang. Kalau nggak kan gak enak juga kalau kita suatu tempat sendiri tuh buat aku sendiri tuh kurang pas lah gitu bang. Berarti Bang Dep kurang ini ya, nggak gitu doyan solo traveling gitu ya? Nggak enak. Satu nggak ada yang motoin kan nanti kan.
Terus? Gitu. Satu lagi ya kayaknya enak aja kalau ada sama-sama kawan tersesat gitu kan, daripada harus sendirian kemana-mana gitu. Belum lagi takutnya orang jahat gitu ya kan Bang. Mungkin kalau ke kota-kota besar atau daerah tertentu yang tingkat keamanannya aman ya, kita tinggal buka Google Maps apa segala macam kan lebih aman daripada yang apa namanya yang belum pernah sama sekali, apalagi luar negeri, dari bahasa budaya kita belum tentu tahu gimana gitu sih Bang. Terus kalau misalkan Bang Dep traveling nih kan, kan kayak dibilang orang-orang itu kalau kita pergilah traveling sama kawan-kawanmu, abis itu kau akan tahu karakter kawan-kawanmu itu seperti apa gitu. Iya, betul Itu sekali. memang pernah Bang Dep ngerasain kayak gitu? Misalkan dia nih normal nih awalnya aman, begitu di tempat lain loh kok kayak gini nih sekawannya Iya, gitu. pastinya Bang. Pasti ada pengalaman gitu ya, karena memang seperti Bang bilang, karakter orang itu keluar ketika dia pas traveling. Karena yang misalnya manja jadi ketahuan manja gitu. Tapi biasanya kalau biasanya yang orang-orang kita pergi jauh itu biasanya satu frekuensi sama kita gitu kan. Dan pernah ini sekali pas kemarin ke Phuket juga nih Bang. Jadi itu benar-benar dari Medan aku sendiri. Sebenarnya dari Jogja, dari Jakarta, bahkan dari Sulawesi. Kita ketemunya di KL. Dan sampai sekarang kita kompak. Ternyata kita punya satu frekuensi yang sama. Jadi biasanya orang-orang yang suka traveling itu ya pasti ya masih bisa diterima lah sifatnya. Walaupun kadang-kadang agak nyeleneh. Mungkin dari disiplin waktu mungkin ya, gitu aja sih Bang. Cuman pernah nggak Bang Dep pergi sama kawan nih, tapi betul-betul nggak bisa ditolerir kok, pengen tahi gitu. Pernah sih Bang, tapi masih kita tahan lah ya, masih ya udahlah mungkin capek. Ya namanya jalan-jalan kan Bang capek ya. Jalan, apalagi aku kalau jalan-jalan itu sukanya yang pakai transportasi umum, contohnya naik MRT. Jadi kita tahu bukan hanya naik Grab, bukan kita nggak bisa bayar atau gimana Grab, tapi kan lebih enak benar-benar menikmati, oh di sini ada MRT-nya nih, coba jalan gitu sih Bang. Jadi mungkin temanku capek mungkin kan. Namanya ya ini biasanya cewek ya, kalau cowok biasanya hantaan aja, udah gitu aja sih sebenarnya Bang. Gitu. Mungkin di luar durasi dia jalan biasanya kali ya. Iya, jalan. Baru soal makan nih satu kadang yang suka ribet gitu kan. Ya namanya tempat wisata kadang kan nggak semua selera sama gitu. Karena kita lapar, teman kita rese kadang-kadang aduh pengen makan ini. Nah, itu kadang-kadang buat kadang-kadang. Tapi ya udah, kalau aku sih biasanya ngalah. Kalau berarti Bang Dep apa ya? Jadi penengahnya lah ya. Iya, lebih atau bagus ngalah lah. ikut aja lah gitu. Ngikut aja, betul Bang. Kenapa? Pernah nggak ada yang rusuh sampai chaos kali berantem gitu? Pernah? Kalau chaos ini baru yang kemarin sih Bang. Sebenarnya lucu sebenarnya, bukan chaos sebenarnya, cuma ya karena baper mungkin ya Bang. Masalah foto nih, mungkin bukan aku aja nih yang mengalami. Jadi kita motoin teman kita bagus nih. Oh iya. Terus giliran kita difotoin AC hitam. Sementara itu yang pas dapat golden hour itu sunset ya. Nah itu aku nggak dapat situ. Aku bilang ini foto nggak akan aku bagi kalau fotoku jelek. Ya udah, teman kita merajuk Bang. Jadi besoknya kita foto komodo nih kan, di komodo foto. Tiba-tiba kebetulan pakai HP dia gitu kan. Terus aku minta nggak dikasih sama dia. Terus ya resiko Bang, komodo kita terekam digigit kan, banyak virus kan di mulut komodo. Nah di situ dia nggak mau ngeliat foto itu, bener-bener nggak dikasihnya, dia bener yakin nih nggak mau ngasih. Iya yakin katanya, udah aku foto lagi situ. Padahal itu ada 2 komodo hadap-hadapan, aku di antara 2 itu gitu loh Bang. Ya aku jalanin lagi, tapi daripada nggak ada namanya sekali seumur hidup situ, atau mungkin nggak bakalan segampang itu pergi ke daerah timur, apalagi kita ya kan Bang gitu ya. Ya udah di situ bad mood sih sebenarnya gitu kan, tapi ya udah karena aku juga orangnya nggak mau ambil pusing sama orang, aku suruh minta tolong rangersnya, Bang fotoin lagi sama komodo yang sebelah sana, difotoin dan dapat juga kan. Ya udah, walaupun pada akhirnya sebelum pulang kita makan malam, ya udahlah nggak enak kan, ya udah aku bagi juga foto itu, dia juga bagi lah gitu Bang. Itu aja sih sebenarnya. Cuman ribut di TKP aja ya. Iya. Masalah sepele foto nih ceritanya. Emang kayak gitu, ya kayak gitu loh tadi yang dibilang. Apa namanya, kita bakal tahu aslinya kawan traveling kita kalau kondisi-kondisi tertentu seperti itu gitu kan. Iya betul Bang. Kayak misal dia lagi lapar, kita bisa nahan lapar dari siang sampai malam. Dia telat berapa menit aja nggak bisa langsung ngamuk-ngamuk gitu kan. Selera juga kan gitu kan. Apalagi kalau abang bilang kan kemarin suka makan di Phuket kan, itu enak ya. Pernah sekali juga itu, ternyata teman kita pengen nih, kita kan manut tuh. Ternyata itu Bang, babi Bang. Jadi? Ya udah, dia udah mesan, kayaknya emang enak kan sop gitu. Aku nggak pala suka makan kan Bang, terus dimakan. Udah mau diseduhnya, nggak jadi, rupanya babi. Ya, terakhir aku yang makan lah. Oh, dianya muslim? Iya Bang, muslim. Kalau Kristen ya dihajar aja lah kan Bang. Jadi, yang kalau misalkan
agenda-agenda traveling abang nih, itu memang udah ada orangnya kian apa abang sama kawan-kawan yang yaudah yang ayo aja gitu? Biasanya kan kita agendakan ya bang, karena kita nggak mungkin juga pergi sama orang yang kita tahu gitu kan. Kadang ya biasanya udah kita agendakan, walaupun misalnya kita janji, mungkin bukan aku aja, mungkin teman-teman sekalian juga pasti pernah gitu. Janjinya mungkin 5 orang, terakhir yang berangkat cuma 2 atau 3. Tapi pada dasarnya pernah yang sudah terschedule gitu loh, sama si A, si B, si C. Pernah juga aku jalan sama yang kayak ke Phuket yang pertama itu. Aslinya cuma aku dari Medan, selebihnya kenal di situ. Tapi memang lebih seru kayak gitu karena pada dasarnya mereka kan saling menjaga perasaan nih daripada sama sekali. Dan memang ya enak, sampai sekarang kita kompak. Kadang kalau ke Jawa itu ketemuan sama mereka gitu bang. Berarti kalau misalkan kayak gitu, Bang Dep pernah juga lah kalau kayak gitu solo traveling, cuman nggak full. Kalau definisi solo traveling itu ya bang, menurutku kita sendiri jalan ke tempat sendiri-sendiri. Nah kalau ini kan konsepnya aku sendiri dari Medan, tapi kan ketemu sama grup gitu sih bang. Tapi memang kenal? Cuma 1 orang, Kan? selebihnya nggak kenal. Totalnya jadinya berapa orang? 7 kita kalau salah kemarin tuh bang. Tapi Gitu. kalau misalkan biasanya ya, kalau misalkan ketemu orang yang kita traveling bareng, kenalnya sama 1 orang, sisanya kenal di tempat. Kalau memang enak orangnya biasanya tuh lanjut bertemannya kan? Lanjut sampai Iya sekarang tuh lanjut bang, enak. Karakternya kan pas pula kan sama kita, ya lanjut. Karena kan memang kayak gitu karakter asli dia Iya, gitu kan. betul, Bang. Ketemu sama kita, rupanya cocok, Iya. bisa nih untuk kawan traveling lagi gitu bisa, kan. iya. Itu sih bang. Aku juga ada pernah tuh kayak gitu. Dia temannya temanku sih. Jadi destinasi kami waktu itu mau ke Malaysia nonton konser, dialah yang mau nampung kami di sini. Cuman memang yang kenal kawanku. Jadi di sana ya kayak gitu. Pulangnya aku cuman megang duit 2 ringgit. 2 ringgit. Terus harus naik kereta cepat pada waktu itu karena Iya. aku pesawatnya sendirian beda sama temanku. Oke. Jadi aku harus duluan naik kereta cepat. Akhirnya dia yang bayarin. Lumayan mahal itu kereta cepat tuh bang, ya kan? Sekitar 30 ringgit kalau nggak salah. Iya. Dia yang bayarin, dia yang nganterin aku ke bandara, dia yang nemenin sampai aku check-in. Jadi kalau misalkan dia datang ke sini, ya ku jamu lah dia. Iya, biasa gitu bang. Iya kan? Berbalas pantun ya. Iya. Kalau dia kesini kita jamu, pas kita kesana dia dijamu dia. Dia yang jamu Bang. gitu. Jadi karena waktu itu cocok, ya jadinya berkawannya tetap lanjut sampai sekarang. Bang Dep kalau misalkan di Indonesia pertama kali pergi-pergi gitu ke Jawa ya? Jawa bang, Jawa. Kemana tadi? Bandung? Pertama ya ke Bandung kan karena teman-teman kan banyak kuliah di situ kan. Paling ke Jakarta lah dulu tempat saudara, baru ke Bandung gitu bang. Kalau yang paling jauh ke yang NTT itu? NTT sih paling jauh ya. Itu yang recent ya, yang terakhir kali ya? Iya, iya, yang terakhir bang. Kalau keluar negeri? Kalau luar negeri dekat-dekat lah bang, kita nggak traveler murni ya. Karena BPJS tadi berjiwa sosialita budget pas-pasan. Ya paling ke Phuket lah, paling jauh Thailand ya. Nggak ada nggak ke yang paling Bang Dep pengen nih? Oh iya. Kemarin 2019 pengennya ya ke Jepang kan bang. Nah cuma karena nggak ke Jepang nggak mungkin sendiri kan. Ya udah batal. Kita udah buat janjian tanggal sekian gitu kan namanya. Kita sama-sama satu kantor mau pergi ya nggak mungkin cutinya barengan juga kan. Apalagi kalau ke daerah gitu kan minimal 1 minggu. Apalagi kalau ya mungkin teman-teman juga kalau yang kerja di kantoran pasti susah cutinya. Kadang kita ngambil 2 hari pun udah mau kemana, bahkan mau dikurangi gitu loh. Makanya kemarin memang kita udah persiapan dana untuk ke situ. Ternyata teman-temannya pada nggak bisa ya, batal gitu bang. Batal. Mungkin nextnya pengen ke Jepang sih bang, kayaknya seru. Ke Jepang? Pengennya. Kalau Cuman lumayan ya ke Jepang ya? Kalau AirAsia ya, atau kalau normal tiket dia 5 ke 6 kali ya bang. Biaya di sananya? Di sananya kayaknya aku baca-baca infonya sih, iya lumayan sih bang. Iya kan? Iya bang. Cuman ya itu tadi, biasanya ya terbayar karena Iya. nggak pernah ke sana kan. Iya, betul, Betul-betul pure napak di tempat yang baru. Iya betul bang. Budayanya juga baru gitu kan. Jadi Bang Dep, kalau misalkan traveling gitu, suka ngulik-ngulik entah nih kuliner atau budaya-budaya di situ, atau cuman seketemunya aja gitu? Oh, kalau aku sih bang, kalau mau jalan-jalan itu aku tentu list dulu nih. Aku buat Searching schedule. dulu, Searching dulu, ini tempat ini ada apa gitu kan. Atau nanya sama
teman kita yang dari sana itu. Yang udah pernah. Iya, jadi di sini ada apa aja gitu kan. Tapi biasanya aku udah punya list sendiri tuh mau ke sini. Jadi kita juga udah mengukur waktunya kan, Bang. Kita kan waktunya terbatas kan. Iya. Karena namanya kita cuti atau gimana kan waktu kita terbatas. Jadi aku udah buat schedule-nya dulu. Kalau misalnya hari ini mau ke sini. Terus tengok ada apa aja di situ, bagus nggak gitu loh, Bang. Yang biasanya aku lebih suka yang ke iconic gitu loh, Bang, yang memang benar signature di tempat itu. Landmark-landmarknya Iya, gitu ya. betul, Bang. Gitu sih, Bang. Kuliner juga itu nomor 2 lah ya. Iya, kan biasanya jalan dan makan kan, jalan dan jajan ya. Biasanya kayak gitu, Bang. Jadi kalau misalkan ada bentrok nih itinerary-nya sama kawan-kawan tuh Bang Dep tipikal yang ya udah pisah aja kita sendiri-sendiri atau Bang Dep ngikut aja ngalah gitu. Biasanya nih ya, biasanya rata-rata kalau jalan-jalan gitu Abang kayak- jadi ketua kelompok Iya, ya. betul, hampir kurang lebih seperti itu ya. Jadi mereka udah terserah kau aja, karena memang yang paling mulai dari tiket, apa segala macam aku yang ngurusin kan. Terus mereka pun lebih percaya aja, itinerary-nya kemana-mana aja, ke sini aja, oh lebih bagus di sini gitu kan. Biasanya kayak gitu, kecuali ada teman yang pengen lah ke situ ya pulang. destinasi Ya, sendiri kita usahakan bisa memenuhi kemauannya dia gitu. Biasanya kayak gitu sih kalau jalan-jalan aku, Bang. Karena kan kadang-kadang aku sempet juga pergi gitu kan. Jadi kayak itinerary-nya nih kalau misalkan pergi sama orang, aku tengok, waduh, belanja semua nih. Kapan mau Itu aku nggak suka kalau belanja-belanja tuh nggak masuk akal aku. Kapan jadi aku ini tempat belanja semua nggak ada tempat cuci matanya gitu ya. Memang cuci mata tapi bagi mereka gitu kan. Jadi aku karena kebetulan kemarin aku cowok sendiri ya udahlah bantu aja lu sekatilan lah gitu. Karena pergi sama si Arda kan bawa kawannya dia, jadi kawannya dikasih list, jadi ya di antara belanja-belanja itu jadinya kami nyempetin ke yang aku sama si Arda mau singgahin. Jadi poinnya utamanya belanja jadinya bukan ke tempat-tempat yang cakep-cakep gitu. Iyalah, rugi jadinya ya, Bang ya. Jadi mereka pun aku nengoknya, waduh betul-betul pure mau belanja nih, salah tempat nih orang di dalam hatiku ya kan. Ya betul, Bang. Pernah juga sih gitu pertama dulu pernah. Mindset dia pergi tuh memang mau Belanja. hunting belanjaan gitu. Jadi bentrok lah. Cuman karena kebetulan memang si Arda yang ketua gengnya, ya udahlah. Jadinya dia nyambi-nyambi lah di sela-sela belanja itu disinggahin gitu. Tapi jadinya ngekor kami. Paling kalau nge-mall kan, Bang, kalau hanya belanja di Medan juga ada, ya kan? Atau ke Jakarta juga, nge-mall kan juga ada. Kalau misalnya pantai yang seperti yang di Phuket, itu kan sayang rasanya kalau kita nge-mall terus gitu kan. Iya, nggak disinggahin gitu kan. Karena kan kalau misalkan ke tempat yang seperti itu banyak destinasi-destinasi yang untuk pantai-pantaiannya gitu kan. Kalau bisa ya walaupun nggak mandi kayak aku, ya di nengok aja Pinomat gitu kan. Iya. Bang Dep nih kalau misalkan pergi-pergi gitu anak pantai atau anak gunung nih jadinya? Kalau aku sih, Bang, nggak pantai gunung semua, hajar aja. Hajar aja. Iya. Kota-kota pun masuk aja. Kota, desa, pokoknya sesuatu yang unik dan yang baru itu wajib dikunjungi. Yang nggak pernah gitu. ditengok sama mata kita Iya, gitu ya. betul, Bang. Nggak ada pilih gunung, pantai, aku suka gitu sih, Bang. Tapi Bang Dep lebih prefer traveling yang backpacker. Backpacker, Bang. Iya. Backpacker. Kan ada tipikal orang yang traveling maunya yang enak-enaknya aja nih gitu. Enggak, backpacker. Backpacker. Disitulah kenikmatannya sebenarnya Iya. gitu ya, Bang. Disitulah sebenarnya. Tapi lebih backpacker. biasanya kalau backpacker masalahnya banyak tuh ya. pasti. Apa namanya? Kejadian-kejadian tak terduga di TKP-nya gitu Iya, kan. pastinya, Bang. Pastilah. Itu tapi balik lagi setelah ngelewatin itu yang jadi Kenangan, iya ya. kenangan yang iyalah itulah, Bang. Serunya di situ sih. Kadang kan dari beberapa orang mungkin dari 5 yang berangkat kadang-kadang ada satu yang memang dia nggak sanggup untuk mengikuti ke-backpackeran kawannya gitu. Jadi dia Iya, ada sih gitu, agak Bang. kok nggak bersemangat nih sekawan ini, Iya. liburan kok lesu kali gitu kan. Iya. Itulah makanya kita perlu filter juga sih, bukan milih-milih kawan ya, tapi kita filter kira-kira teman kita ini nyambung nggak sih kalau kita bawa ke alam-alam, atau ini fisiknya lemah, kalau kita bawa itu kan agak rancu juga, agak Iya. salah pilih teman sih Pingsan sebenarnya. pula nanti dia ya kan. Pernah hampir kawanku pas kemarin itu juga agak itu dia oyong dia. Hampir. Kasihan kan, mungkin kan ya naki gunung 800 anak tangga itu kan nggak mudah ya, Bang, gitu kan. Jadi ya mungkin selama ini kerja kantoran, fisiknya kurang ya maklum aja sih sebenarnya, maklum. Yang penting selagi masih bisa ditolerir pelan-pelan tapi pasti nyampe ke puncaknya ya udah nggak apa-apa lah. Gitu sih, Bang. Jadi kalau kayak gitu pakai prinsip inilah ya kan.
nggak apa-apa lah agak lama, yang penting semua Santai, naik gitu ya kan. Ya paling gak enaknya ketika kita jalan sama grup gitu kan, yang tidak kita aja di dalamnya tuh kayak kemarin. Jadi kita yang terakhir ditungguin gitu loh. Mana nih sampai teleponin kan, nungguin karena kita kan perlu ke destinasi lain kan gitu sih sebenarnya bang. Oh yang kemarin yang ke NTT tuh pakai travel Bang Dep? Pakai travel bang. Pakai travel karena nggak mungkin kita nyewa setir sendiri kan. Tiba-tiba dia sampai Thailand aja ya kan. Kalau ke Thailand bang, rumahnya tenggelam, kita entah samudera mana kan, ngeri-ngeri Rupanya juga. sampai Somalia dirampok. Jadi Bang Gitu Dep, sih. kalau misalkan traveling gitu, lebih suka ikut tour apa sendiri? Ikut tour. Ya, maksudnya travel tour atau pergi sendiri aja gitu? Sebenarnya tergantung tempatnya bang, tapi kalau aku bisa disuruh milih, enaknya sendiri, tapi kita benar-benar mau nguasain kan. Jadi benefitnya itu kalau kita naik travel tour pasti dia lebih minimal resiko, artinya resiko tersesat, waktu kita juga pasti akan itu kemana-kemana. Nah tapi kalau menangnya kalau kita yang bebas kita bebas mau makan mana, mau berapa jam di situ, itu aja sih sebenarnya. Kok bisa milih, mendingan tahu ada teman yang tahu atau kita yang tahu, mendingan lepas Sendiri aja gitu. Iya. Lebih Iya. puas gitu kan? Betul. Cuman Bang. kalau misalkan kadang-kadang kalau sendiri ada perbandingannya sama travel sekian budgetnya. Kalau Iya, sendiri jadi iya, dua betul. kali lipat gitu kan? Ya kalau aku pribadi mikirnya ya wajar lah ya gitu kan. Itu namanya fee travelnya. Kalau nggak ya kasihan juga dia boro-boro ngurusin orang, nggak dapat, ya masih wajar lah. Rasa aku, Bang. Belum lagi kalau misalkan sendiri kita tersesat, keluar biaya baliknya lagi Iya, gitu-gitu kan. Betul bang. Memang kalau misalkan sendiri dan kita nggak tahu lapangan, lebih bagus ada kawan yang Iya. di situ. Belum lagi pungli-punglinya gitu kan. Gitu makanya plus minus sih bang sebenarnya, kecuali memang udah expert di situ kan. Kami juga waktu kemarin yang pergi sama kawan si Arda itu kan, itu pas pulang dari Phuket mau ke Penang, kan dari Hatcha itu kan. Oke. Di Hatcha itu kami dikerjain. Jadi dibilang, jadi kami udah beli tiket full sampai ke Penang, Hah? tapi sampai Hatcha dibilang nggak ada bus lagi. Oh, Tapi posisi di situ ini adanya busnya masih nganggur satu kan. Tapi dibilang dia, yaudah kalian stay aja di sini 1 malam. wow. Kalau mau, kalau enggak, ya kalian nambah sekian gitu. Jadi dia disuruhnya beli tiket lagi di situ. Oke. Sementara kami di Phuket udah beli tiket sampai ke Penang, Oke. tiket full kan. Jadi posisi kalau nggak salah di situ kami ada orang Indonesianya sekitar 6 orang, 2 orang Jerman, cowok cewek pacaran, 1 lagi orang Jepang. Udah lumayan 40-an gitulah, sendiri dia. Jadi diskusi, yaudahlah kami nambah nih, Iya. beli tiket lagi. Udah gitu nggak dimasukin ke highway sama dia. Harusnya kan di highway terus tuh. Ini dia dari pinggirnya, dia dari hutan gitu. Takut juga ya bang? Waktu sampai border si Malaysia, kami disuruh turun. Dia sendiri mau ngelewatin itu. Kalian ke apa aja, ke imigrasi orang. Dia sendiri. Jadi nanti kalian ku jemput katanya. Wah. Aku yang di hutan-hutan itu, tali pinggangku udah aku copot nih. Kalau ini tadi sampai mana dibuat, nanti tinggal ku cekek dari belakang gitu kan. Si Arda juga udah, wih, mana simpan duit semana. Iya, paspor ya. Kami udah WA-WA-an juga sama orang Iya. belakang kan. Ini kalau apa kira-kira kita kabur aja gitu. Terakhir nyampe juga lah jadinya ke Penang. Setelah sekian lama kami mukanya tegang semua nih dalam Ya, mobil. pasti takut lah bang. Dia nggak ada ngomong, cuma nengok-nengok spion aja kan. Aku pas di belakang dia, jadi kalau misalkan nih ngulah, Macam-macam ya. udah ku cekek aja dari belakang gitu kan, biar kami yang bawa Barbar mobil ya. gitu kan. Atau misalkan disandra kami ya kan, Iya. jadi tawanan di sana. Itu dijual ginjal bang kan, ngeri juga Iya. bang. Rupanya organ kami dijual gitu kan, Iya. di marketplace. Jadi terus sampai ke Malaysia, betul kan, ditangkep langsung kami. Oh iya? Sama polisi ya. Rupanya mobil dia itu nggak ada izin bawa penumpang. Oke. Oh. Tapi itu bus ada brandnya, contohnya kayak kita kan ALS atau Iya, PMH, bus travel. Ada brandnya. Oh, oke. Dia kayak apa, HS gitu. HS, tapi ada brandnya gitu bang. Ada travelannya. Jadi lah ini bus nganggur dari tadi, kenapa dibilangnya nggak ada gitu kan? Disuruh nambah lagi, udah gitu dibawa dari jalur gunung-gunung gitu kan? Oh, pantas lah mungkin menghindarin razia mungkin ya bang. Iya mungkin. Jadi udah nyampe Malaysia kami nih, dibilang sama polisinya kalian nggak bisa nih
Pak kami udah cek udah booking hotel, nggak mungkin lah kami nginap lagi di sini, mau tidur di mana, sayang hotel kami gitu kan. Ya terakhir kami dilepas sama polisinya, nggak tahu lah itu kayak mana ceritanya dia negoan sama polisi Malaysianya kan. Akhirnya dilepas, padahal lah nyampe di hotel tuh turun di komtar tuh semua kan. Itu tegang semua, kayak sepak baru semua muka di dalam mobil. Aku nengok belakang gini kan, wih anjir tegang-tegang kali kalian. Iya ya. Itulah paling menurut kalau aku ya paling serem pengalaman kami itu. Kalau yang pergi keduanya karena udah mulai menguasai lapangan kan. Iya betul. Jadi udah nggak gitu-gitu takut kali lagi. Itu perdana aku ke Phuket tuh. Iya ya. Iya bang. Kena kayak gitu. Kalian dari Phuket berarti darat gitu bang? Iya. Penang Phuket darat 2 kali. Phuket. Oh iya. Jadi kami ke Penang baru langsung Phuket. Oh, iya ya. 12 jam tuh kalau nggak salah darat. Iya mabok juga itu bang. Iya. Lurus aja lagi gitu. Jadi kemarin pas pulang itu kami pas apa lagi? Pas banjir di sana. Masuk TV gitu kan. Jadi bos kami pada nanyain, kalian nggak kebanjiran? Nggak. Itu sih. Ya Bang Dep nih, selain ke Jepang, kalau misalkan di Indonesia, tempat lain pengennya kemana lagi? Kalau Raja Ampat. Indonesia, Raja Ampat boleh lah ya. Tapi aku pengen tuh bang, 5 pulau kita kan, pengen Sulawesi nih kayaknya keren nih. Banyak pulau-pulau maksudnya kan. yang pulau-pulau Iya, gede? pengen gitu, misalnya pernah buat apalah di situ, meninggalkan jejak di situ kan. Ya itu sih pengennya Kalimantan tapi memang Kalimantan kayaknya kurang ya. Kalau Sulawesi kayaknya, kalau pantai-pantai yang bagus ya. Paling Raja Ampat pengen lah bang, gitu kan. Cuma kan namanya pantai kan 11-12 hampir-hampir mirip sih sebenarnya gitu loh. Tapi pengen juga kalau ada rezeki gitu ya boleh lah. Jadi Bang Dep lebih pilih keliling Indonesia atau keliling, tapi kok keliling luar negeri banyak kali ya? Enggak. Sebenarnya kan bang, kalau keliling luar negeri itu, kalau luar negeri pasti lebih besar biayanya. Tapi kalau kita pergi contohnya ini ke Jepang atau kita pergi ke Indonesia Timur ya harganya sama biayanya. Iya nggak sih? Iya kan? Sama. Kurang lebih ya. Padahal udah sesuatu yang luar biasa kan. Saya kan kalau Indonesia kan udah tahu culture budayanya. Tapi kalau luar negeri, Jepang contohnya itu kan lebih seru gitu kan bang. Dia dari segi tradisinya juga bagus, teknologi juga canggih gitu kan bang. Itu sih bang. Pengen ngerasain ya? Pengen. Kayak kereta cepat itu ya kan? Shinkansen ya, iya naik Gunung Fuji gitu kan. Kayaknya keren, sakura, salju, nah itu. Selama ini nengok di iklan Shinchan aja ya kan? Shinchan kartun pula itu ya bang? Ada kereta api ngelewati Gunung Fuji, ini bisa yang asli gitu kan? Iya. Tapi kalau ke Eropa, Bang Dep? Ya sebenarnya pasti semua orang pengen ya bang, cuma itu tadi on budget lah gitu kan. Karena kalau ke Eropa kan pasti mahal. Kemarin kita ada tengok mungkin paket 12-15 ya mungkin bukan nggak bisa tapi kan ada kepentingan lain lah gitu, maksudnya kan sayang duitnya gitu loh. Di skala prioritas lah ya. Iya betul bang. Itu sih bang, lebih ke situ. Terus Bang Dep nih, selama udah berapa tahun kira-kira Bang Dep ngejalanin travelingan gitu? Dari bisa punya uang sendiri ya dari kuliah ya kali ya bang. Dari kuliah sampai sekarang memang hobi kali ya. Jadi ya Tahun berapaan tuh kira-kira? 2009 kayaknya pertama kali aku sendiri bang dari Medan. Oh itu dari situ udah mulai besok-besok tahun depan. Ya ini imbas dari promo juga bang. AirAsia promo. Jadi pernah ke KL juga pertama itu ya karena promo. Tiketnya 155.000. Dari Jakarta Jogja itu 55.000, nah gitulah. Itulah awalnya. Bahkan lebih murah dari tiket kereta api bisnis dari Jakarta Jogja gitu. Makanya itulah salah satu yang membuat ya pandai-pandai suka diskon lah sebenarnya bang gitu sih. Sering lah ya latah-latah sebelum tidur. Aduh searching dulu nih untuk ada promo gitu ya. Iya pastinya bang. Apalagi dulu kan. Kalau sekarang sih kalau daerah Indonesia ya nggak apa-apa, nggak pala excited kali kan. Paling pengennya gitu aja sih bang. Jadi AirAsia siapa tahu nih mau dijadikan brand ambassadornya karena sering pakai promonya. Ya lumayan ya. Mungkin kalau kita hanya mungkin bener-bener liburan ya cocok. Tapi kalau orang yang serba mewah ya kembali ke preferensi masing-masing ya kan ya. Ya cocok sih kalau kita bener-bener mau jalan-jalan ya cocok lah AirAsia gitu. Aman juga kan gitu bang. Itu aja sih. Karena apa namanya? Kalau misalkan kita ya tipikalnya yang memang backpacker ya memang itu ininya cocok lah ke budgetnya gitu, apalagi kok kena promonya kan. Contohnya ke Bali aja kemarin kalau kita normal udah bisa minimal 1,2 sekali jalan. Pulang pergi udah bisa sampai 2 jutaan ya, 2 sampai 3 juta. Kayak kemarin tuh karena promo 400.000 Medan Bali gitu loh, kan lumayan kan. Kali lah itu ya kan. Iya sih. Terus Bang Dep
Jadinya traveling ini sama Bang Dep itu sebuah hobi atau udah jadi passion nih? Kayaknya Masih hobi? Hobi kali ya Bang, kalau passion kan dia harus rajin ya, hobi lah Bang. Hobi dan didukung sama kesempatan dan waktu dan rezeki pastinya Bang. Mungkin orang berpassion pengen tapi semua kan UUD Bang, ujungnya duit kan, gitu kan. Gitu sih Bang. Tapi kalau misalkan tiba-tiba Bang Dep di endorse sama Traveloka jadi brand ambassador, mau lah. berubah jadi passion deh. Mau lah jadi passion Bang, karena kan hobi juga kan, gitu Bang. Jadi Bisa, naik level dia jadi passion ya. Iya, betul. Atau tiket.com. Boleh. Nah, kalau misalkan Boleh mau lah. jadi brand ambassador bisa jadi passion dia naik level. Iya, soalnya. betul. AirAsia barangkali ada yang promo lagi gitu kan Bang. Mana tahu ada orang AirAsia yang nonton, ini bisa di consider nih jadi brand ambassador ya untuk spesialis tiket promo. Iya betul, karena orang kan banyak gitu Bang, jadi aku asal update di sosial media, kok bisa murah ya AirAsia, kita kan langsung bilang aja. Kadang orang bilang, enak ya jalan-jalan terus, ya tiketnya murah gitu kan Bang, jadi Dan kan butuh effort juga untuk nyari tiket murahnya. iya kita harus cekatan juga ya, cepat cekatan nengoknya, ini promo langsung ambil gitu loh, jangan nunggu-nunggu gitu. Mikir-mikir lagi. Iya betul, jangan terlalu lama mikir gitu, kalau memang udah niat, udah hajar aja gitu loh Bang. Jadi nggak jadi urusan belakang gitu ya kan, yang penting dapat promo dulu. Iya, kayak pernah juga sekali gitu, udah beli tiket, untung murah kan, rupanya ada eksiden, bukan aku, temenku kan, jadi tidak memungkinkan kalau kerjanya tinggalkan, ya udah angus tiketnya, ya udah nggak apa-apa lah gitu kan. Daripada ya kan. Iya. Terus yang liburan Bang Dep yang paling berkesan nih, yang pernah Bang Dep pergi gitu. Selama dari hobi mulai traveling itu. Semua berkesan sih Bang ya, mungkin semua berkesan menurutku Bang, cuma ya nggak ada yang gimana-gimana kali, karena ya bagus-bagus tempatnya semua kan, paling yang memorable gitu kan, yang mungkin yang terakhir ini lah, mungkin wow keren, bisa ketemu sama salah satu keajaiban dunia seperti Komodo, itu yang bisa kita ambil baru. Kalau kemarin yang ke Phuket, kita jumpa orang-orang baru, budaya baru, dan benar-benar mungkin yang selama kita lihat di TV tuh, oh ini dia gitu Bang. Nengok asli ya. Iya, Pink Beach. Aku dulu nontonnya di on the spot 7 keajaiban dunia. Kok bisa pink ya gitu kan. Ternyata nyampe oh iya beneran pink Memang rupanya gitu, beneran. Gitu kan, sampai aku bawa pulang ternyata dari NTT ke Bali aman, Bali Jakarta aman, dari Jakarta ke Medan nggak aman, botolku disita. Oh disita? Disita Bang, apa pasir warna pink itu kan. Pengen kali punyanya, kan kita nggak mungkin ada kesempatan lagi ke sana, tapi aku pengen, adalah ini aku bawa pulang gitu, supaya disita di Jakarta. Apa katanya? Tidak boleh, ternyata regulasi dari pemerintah Indonesia sendiri mungkin kan tidak boleh membawa pasir, tanaman, hewan dan tumbuhan gitu. Memang dalam kuantiti atau jumlah yang kecil mungkin menurutku, tapi memang tidak boleh. Pas dari NTT boleh, dari Bali juga kan itu juga kan, boleh juga gitu. Pas di Jakarta nggak bisa, Jakarta mau ke Medan, nggak dikasih keluar itunya gitu Bang. Terus yang kalau misalkan travelingnya yang paling zong ada? Paling zong ada nggak ya? Ada lah ya. Ya namanya mungkin itu pertama kali aku ke KL kali ya. Jadi namanya nggak tahu. Toh juga yang ke situ kami semua sama-sama nggak pernah ke situ ya Bang. Nggak pernah ke situ. Terus ya seperti biasa aku yang kayak leadernya gitu loh. Yang ngurusin semua kemari, ngurus tiket. Bahkan mau ke sana pun aku yang cari tempatnya kemana nih jalannya, kita pelajari. Nah mungkin karena masih baru, terus taksinya tuh nawarin nih, ayo kita keliling ke sini. Kalau nggak salah 5 ringgit ya. Rupanya dia mau jualan sebenarnya. Ya karena kita masih tujuannya jalan-jalan, bukan mau shopping, ya pasti nggak akan beli gitu loh. Contoh dibawa ke tas outlet Tatas Mahal, ya otomatis kita nggak beli Bang. Coklat yang memang kita mau coklat, tapi nggak yang brand yang itu juga gitu kan. Ya terakhir dibawanya ugal-ugalan bawanya ngeri, udah gitu marah-marah dia. Ya udahlah, udah pengalaman lah gitu kan. Paling itu aja sih Bang, kalau zongnya paling ya itu aja sih. Kalau sampai eksiden gimana kali nggak ada. Jadi sempat ribut. Ributnya enggak, cuma dia ketus kan. Tapi kalau bawanya ugal-ugalan gitu. Itu orang itu yang kayak dipertaruh karena nyawa kalian di dalam mobil saya. Iya. Oh pernah juga nih pas kemarin jalan-jalan dari Jogja kita mau ke Bali kan, terus kita naik darat gitu kan, karena pengen tahu juga kan melewati Surabaya, melewati ini itu gitu kan, naik bus kita. Rupanya tidak seindah dibayangkan walaupun sesama orang Indonesia gitu kan Bang. Sampai kami di pelabuhan Bali itu ternyata kan harus ada naik bus lagi nih ke Balinya. Rupanya kami kayak
apa ini gitu kan, naik kayak ngalang-ngalain di amplas gitu loh, amplasnya nggak gitu-gitu kali, cepat naik ya kayak mungkin kayak abang alamin di itu tadi, ini kayak kok kasar ya gitu kan, terus ya udahlah karena nggak ngerti ya udah bayar aja gitu, kayak dia kayak mobil angkot gitu, jadi dari pelabuhan itu sampai ke kotanya gitu loh bang, nggak nyangka bakalan seperti itu gitu. Chaos gitu? Iya chaos, kayak kok barbar kali ya gitu, kita kan worry kan bang, itu masih cabe-cabean, mungkin masih muda, mungkin kan worry juga kan, ini kok gini gitu ya gitu, tapi ya aman lah karena bukan hanya kita bertiga di situ tapi ramean, itu aja sih bang. Dan ini Bang Dep kan kerja di salah satu bank BUMN di Iya bang. Indonesia, tapi di Kota Medan gitu kan. Iya. Terus itu kan posisi Bang Dep apa nih di situ? Back office bang. Nah, itu kan lumayan hektik kan. Lumayan. Gimana caranya Bang Dep menyisihkan waktu, itu pasti cuti lah ya kan? Pasti. Cuti. Tapi hari-harinya nih kenapa bisa disempet-sempetin untuk traveling tuh memang ada supaya nggak gila atau gimana nih? Karena kerjaan. Yang pastinya kebetulan kerja nggak berat-berat kali bang, cuma ya namanya kerja ya pasti ada plus minusnya sendiri atau ada permasalahan tersendiri dalam kerjaan itu. Yang pastinya kebetulan kerjanya juga nggak gitu berat. Terus ada yang penting kan kalau kerja ini ada backup ganti kita kan. Kebetulan ada teman bisa backup. Toh juga cutinya kan nggak lama gitu kan. Apalagi mungkin ya seperti aku bilang tadi, dimanapun kantornya, mau terlepas BUMN, mau swasta, apapun itu namanya cuti pasti kan kita ninggalin kerjaan. Sekarang bagaimana kita delivery ke teman kita pastikan bahwa kerjaan kita itu nggak ada kendala gitu, nggak ada pending matternya. Ya sudah kita jalan aja dan pasti kebetulan supervisornya juga enak atasanku kan. Terus atasnya juga, ya kebetulan lah semuanya mungkin udah jalannya juga gitu kan. Ya. Jalannya udah cocok jadi brand ambassador, jadi travel vlogger nih. Ya teman-temanku juga nanya itu, enak kali katanya. Ya enak lah, nengok yang salah satu yang. Tapi aku juga heran nih teman-teman, adanya itu di mana katanya. Masa anak zaman now nggak tahu Pulau Padar gitu kan bang. Tapi ya udahlah, mungkin kurang nonton YouTube atau kurang main TikTok kali ya. Itu sih bang. Terus untuk kalau traveling itu memang ada Bang Dep sisihkan budgetingnya atau enggak gitu? Atau di tahun ini ada kepengen kesini baru disisihkan? Nggak pernah sih bang, jadi aku kan memang orangnya selalu ada nyisin duit gitu loh. Misalnya mungkin kayak aku pribadi, paling besar itu mana tahu nikah gitu kan. Itu kan uang ya bang, apalagi kayak Bata ini kan biaya. Jadi gitu aku tiap bulan itu ada nabung. Jadi nggak pernah itu nabung khusus untuk jalan-jalan. Oh memang nggak pernah ada nyisin duit khusus budgeting, nggak pernah? Kalau budgeting khusus jalan-jalan itu nggak ada. Tapi kalau mungkin untuk saya ini paling besar, rencana besar ini paling kan nikah nih ya. Kalau itu paling besar kita sisihkan, walaupun tabungan itu ya habis ya jalan-jalan lah apalah gitu sih sebenarnya. Tapi basicnya memang selalu ada nabung untuk. Ada nabung bang. Berarti ini sangat layak dicontoh nih, menabung di tahun 2021, masih hobi nabung. Dari dulu bang, dari zaman bisa kelola duit sendiri, dikasih uang, kita biasain lah gitu kan. Waktu kita mau pengen beli apa gitu, nanti terkumpul nggak jadi ya, mungkin kita bisa upgrade gadget gitu lah, atau jalan-jalan gitu, itu sih bang. Tapi memang bukan 2021 masih mau nabung, itu memang harus nabung, nabung, karena kalau misalkan nggak nabung ada tiba-tiba kecelakaan di jalan atau perlu sesuatu itu payah, karena nggak enak untuk minta tolong sama orang kan. Lebih bagus yaudah habis duit sendiri gitu. Iya betul, yang penting nggak misi foya misi foya enggak, kita nggak gitu bang. Itu pun kadang kalau gini kan, mau kemana nih jalan-jalan, masih ini kok masih mikir, enggak lah, karena kita kan nyari duit nggak gampang ya bang. Mungkin apalagi kayak pandemi sekarang kita tidak di PHK aja syukur gitu bang, maksudnya yang bisa kerja aja syukur. Iya, kerja syukur. Terus kan kita kan hidup kan nggak untuk jalan-jalan kan. Harus ada budgetnya juga. Saya mau ke sini nih. Kalau memang ada duit aku nolak juga. Enggak lah gitu. Oh, kan. Bukan ayo aja enggak? Enggak bang. Nggak bisa. Contoh apalagi nih. Saya ke suatu tempat nih, katakan tempat A gitu kan. Udah pernah ke situ. Kalau udah ajak lagi, enggak lah. Kecuali ada momennya tiket murah, terus ada teman yang mau ditemuin gitu kan. Nah itu sih sebenarnya bang, karena kalau gitu-gitu aja sayang duitnya juga, atau mending kita kumpul daripada ke tempat A itu, contohnya ke tempat A yang udah berulang kali, mending kita kumpul 3 kali ke situ, mungkin udah bisa contohnya ke Jepang atau ke tempat baru yang memang kita belum pernah jalani seperti itu bang. Terakhir nih Bang Dep, tips-tipsnya dari Bang Debri untuk soal pekerja tapi masih bisa tetap traveling
dari segi budgeting atau pengkonsepannya nih, kapan cutinya gitu. Cuti nggak bisa sih ya. Maksudnya ya tipsnya lah untuk menyisihkan waktu di sela-sela pekerjaan bisa traveling gitu. Yang pastinya namanya setiap perusahaan pasti punya regulasi sendiri ya Bang. Ya mungkin karena aku kerja di sini pasti bisa lah. Namanya cuti itu kan hak, tapi jangan sampai kita ngerugiin perusahaan tempat kita bekerja karena perusahaan itu yang bisa kita makan kan gitu kan. Yang pastinya pastikan dulu kerjaan aman. Setelah itu ada backup yang bisa mengerjain kerjaan kita. Udah gitu ya rajin-rajin lah sama atasan. Maksudnya ketika kita request, contohnya request nih ya bahkan dikabulin gitu loh pastinya gitu kan. Satu lagi tengok waktu yang pas gitu loh, jangan pas terlalu banyak libur panjang gitu kan Bang, itu aku paling hindarin. Karena orang pasti, contohnya nih, libur lebaran atau libur tahun baru itu kan ada tanggal-tanggal terjepit, pasti orang pada ngambil situ, aku nggak pernah gitu. Ambil yang memang ya nggak ada libur orang itu, ya kita lah libur gitu kan. Berarti Bang Dep ngincer di low seasonnya lah ya? Low seasonnya benar, itu sangat banyak impact-nya ke kita Bang, mungkin dari tempat wisata juga sepi gitu kan, terus dari harga pesawat, akomodasi itu lebih murah. Kan foto juga di objek wisata dari minimal lebih sepi, makanya aku selalu libur itu nggak pernah weekend, pasti dia Senin, Selasa, Rabu, Kamis antara itulah. Lebih enak sih menurutku, lebih bener-bener liburan kayak gitu Bang. Cuman kadang-kadang kalau resikonya low season itu kayak misalkan ada di destinasi yang kita tuju itu ada acara-acara pas di weekend aja, itu kita nggak dapet gitu kan. Iya, kan? Iya betul. Kalau misalkan dia ada pasar yang bukanya di weekend doang, kita nggak bisa dapat situ gitu. Ya paling kalau kena weekend, saya kalau kena pun weekend hari gitu ya pasti ya tinggal sebentar lagi gitu, nggak itu jadi tujuan utama kita. Mungkin di harinya, misalnya Kamis itu kita fokus jalan kemana-mana, weekendnya tinggal santai lah, nggak bener-bener kita mau kemana gitu Bang. Itu aja sih Bang. Nah, cuman kalau misalkan low season itu memang banyak untungnya ya kan, terutama banyak, di budget ya kan. Budget terus lebih enak lah, mungkin nggak rame kali kan tempat wisata itu kan. Jadi gitu foto aja sih. estetik ya? Estetik dan nggak bocor, kalau kata orang zaman sekarang, dia nggak bocor gitu loh Bang. Nggak ada, udah estetik-estetiknya rupanya ada orang ngupil di belakangnya ya kan? Yang paling kesal bocor, memang bisa diedit, cuma kalau udah kebanyakan bocornya kan susah juga gitu Bang. Terus apa lagi nih tipsnya Bang Dep? Tipsnya ya bergaya sesuai kemampuan. Satu itu paling moto hidup harus ini ya Bang, maksudnya mampu kita, jangan sampai kita ngutang gara-gara mau jalan-jalan gitu kan. Nah jadi banyak pilihan yang bisa kita pilih untuk jalan-jalan. Contohnya nih kemarin kita di NTT tuh Labuan Bajo. Semua orang mikir, teman-temanku yang di Instagram bilang itu pasti mahal, Sultan katanya. Loh kok Sultan gitu loh? Sebenarnya kita bisa menentukan sesuai budget kita. Contohnya mulai dari penginapan, jenis travel apa yang kita mau, mana-mana aja mau, itu bisa kita sesuaikan dengan budget. Contohnya nih kalau ke NTT itu yang paling penting itu apa? Contohnya pasti Pulau Padar. Pink Beach sama Pulau Komodo. Dia tuh udah oke kali. Kalau misalnya ada pun contohnya ke Mata Point atau ke Wairebo yang tempat sana itu bonus lah. Tapi itu sudah jadi ikonik atau signature kalau kita pergi suatu tempat. Yang pasti itu kalau orang misalnya nginap kayak ala-ala selebritis di Pinisi gitu kan, kalau Pinisi yang mewah, ya kalau nggak mampu ya udah nggak apa-apa. Atau juga hanya tidur gitu loh. Banyak referensi orang juga bilang kalau kita tidur di situ goyang apa, walaupun dari hati kecil yang paling dalam pengen ngerasain itu. Mengingat tadi kita cuti nggak boleh lama, sementara kalau di Pinisi itu kan dia Jumat Sabtu Minggu Bang, kita di hari kerja. Ya udah, toh juga hanya untuk tidur kan gitu kan, toh juga di hotel juga bagus gitu kan, kita bisa savingnya. Paling penting itulah, sesuai kemampuan dan sesuai kebutuhan. Gak usah terlalu mengikutin kali, tapi kita apa ya, tersiksa mengikutin, tapi nggak usah terlalu ngikutin kali, harus di Pinisi lah, harus di mewah-mewah, enggak. Intinya kalau orang banyak komentar, Sultan nih jalan-jalan, enggak. Kalau bisa dibandingkan, kalau ceritanya budgetingnya tuh kok segitu ya gitu loh. Kok bisa, kok murah ya? Murah karena sesuai kita apa namanya, sesuai budget. Dan satu lagi nih, kita harus pandai-pandai cari travel agent yang benar-benar yang pas satu amanah ya, nggak nipu ya Bang. Terus kita banyak referensi lah, tanya, jangan hanya satu, tanya banyak. Kayak kemarin tuh rata-rata nawarin kami lebih mahal, ini jauh harganya lebih murah dengan fasilitas yang nggak murahan sebenarnya gitu Bang. Yang penting esensi dari jalannya itu apa, dapat semua gitu Bang. Nggak harus mewah-mewah lah gitu sih Bang. Jadi itu aja tips-tips dari Bang Debri untuk mungkin pekerja-pekerja yang pengen tetap bisa traveling di saat bekerja. Ya itu kurang lebih tipsnya dari Bang Debri. Jadi Bang Deb, kira-kira obrolan kita sampai sini dulu ya Bang Deb ya? Ya, siap Nanti Bang. kapan-kapan kita ngobrol lagi nih kalau misalkan ada sesuatu. Misalkan Bang Deb abis ini jadi brand ambassador agen apa? Travel agent ya. Travel agent Traveloka, atau apa itu ya? nanti kita
kita panggil lagi dia sini. Siap, mantap. Thank you Bang Dep ya. Makasih Sukses Bang, terus, terima kasih udah lancar diundang terus ya Bang. kerjanya. Amin, Bang Yuda juga lancar. Iya, jadi kalau kalian suka sama konten ini silahkan di subscribe dan di like. Terus komentar di kolom komen nanti kira-kira tamunya untuk next episode siapa yang mau kita undang lagi. Akhir kata aku Yuda Yudhistira pamit dan Bang Debri pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.